Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Magrafi dengan NIM F1D1240003. Di video ini saya akan membahas yaitu kegiatan penambangan emas tanpa izin resmi PETI, yaitu penambangan tanpa izin. Di Indonesia ini menghadapi masalah serius terkait penambangan emas ilegal, terutama di daerah seperti Kalimantan, Kapuas, Hulu, Mandor, Sumatera, yaitu ada di Jambi, Sumatera Barat, Papua. Mungkin di sekitar daerah kita yaitu ada di contohnya seperti tempat tinggal lahir saya, yaitu dari Muara Bungo, yaitu dompeng atau peti ilegal. Tujuan video ini adalah untuk membahas sifat fisik emas, pemanfaatan emas, cara pengolahan emas dalam praktik ilegal, serta dampaknya. Yang pertama yaitu ada yang berkaitan dengan, di sini saya mengambil jurnal, yaitu gambar jurnal pertama itu dampak aktivitas peti terhadap lingkungan di Mandor, Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas peti di Mandor menyebabkan pencemaran air dan kerusakan daerah aliran sungai. Baik kandungan merkuri dalam air dan sedimen melebihi ambangan batas aman. Ditemukan juga kerusakan ekosistem seperti ikan mati, lingkungan yang rusak, air yang berubah warna. Yang kedua yaitu ada jurnal yang kedua yaitu yang berkaitan sama analisis kandungan logam berat di Sungai Batanghari akibat tambang emas ilegal. Sungai yang terjadi sumber air bersih warga telah berkontribusi merkuri. Kadar logam berat dalam air dan tanah sekitar mencapai 20 kali di atas ambangan batas. Terjadi gangguan kesehatan masyarakat, terutama gangguan saraf dan kulit. Dan bisa kita lihat setiap sungai itu ada kekeruhan air itu akibat terjadinya oleh peti atau dompeng ilegal yang sering kita disebut di daerah kita ini. Kemudian yaitu hasil dan diskusi dari jurnal tadi. Yang pertama yaitu sifat fisik emas, yang mana sifat fisik emas ini berwarna kuning mengilap, densitas tinggi sekitar 19,3 gram cm kubik, konduktor listrik dan tahan korosi. Tidak bereaksi dengan asam biasa, hanya biasa larut dalam aqua regia. Yang kedua yaitu ada pemanfaatan industri perhiasan, cadangan devisa dan investasi. Elektronik mikrochip karena konduktif tinggi. Yang ketiga ada pengelolaan emas ilegal, metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu amalgamasi, yang mana amalgamasi ini adalah mencampur biji emas dengan merkuri untuk membentuk amalgam. Amalgam ini dipanaskan, kemudian dia emas terpisah, merkuri menguap ke udara. Sangat berbahaya karena apa? Merkuri ini mencemari udara, air, tanah, serta bisa mengakibatkan seperti luka-luka atau air tuh ikan kayak di sungai itu terjadinya kerusakan ekosistem. Kemudian ada data lapangan, yang mana data lapangan di sini yaitu di Kalimantan Barat. Peti menyebabkan 60% kerusakan ekosistem sungai di Sumatera, ditemukan kadar hingga 20 kali lipat di atas normal. Fenomena lapangan menunjukkan para penambangan tradisional banyak yang tidak sadar dampaknya karena faktor ekonomi. Contohnya kayak sering kita jumpai di Jambi ini, saat kita melewati Sungai Batanghari atau sungai yang lain sebagainya, itu ada di pinggir sungai yaitu orang lagi melakukan aktivitas peti, yaitu petambang emas ilegal.
yang mana orang itu mungkin karena ekonomi atau yang lain sebagainya. Kesimpulan dari video dari kata-kata saya di atas yaitu yang pertama, ada sifat emas sangat menarik dan menguntungkan, tapi eksploitasi tanpa kendali sangat merugikan. Karena bisa kita bilang sangat merugikan itu karena kita itu contohnya kayak di sungai itu merugikannya oleh masyarakat, sudah itu dampak sungainya keruh, tidak jelas, kemudian dia kayak ikan-ikan, dia akan mengalami kematian atau yang lain sebagainya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, ada emas ilegal merusak lingkungan melalui penggunaan merkuri dan perambahan kawasan konservasi. Yang ketiga, ada kesadaran dan regulasi menjadi kunci untuk mengurangi peti. Yang terakhir yaitu ada saran dari fokus studi kasus yang di atas. Yang pertama, mungkin visualnya solusi tambang rakyat tambah teknologi ramah lingkungan. Saya menyarankan pendekatan berikut. Pemerintah perlu membina tambang rakyat dengan izin dan teknologi ramah lingkungan. Misalnya teknologi siandasi tertutup, pendidikan masyarakat mengenai bahaya merkuri dan potensi hukum peti, pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap distributor merkuri ilegal. Sekian tugas UAS saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata kekurangan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.